Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan mereview ya. Jadi update terbaru dari HP Redmi Note 8, khususnya buat pengguna di Indonesia, bahwasanya sudah ada update terbaru MIUI 12 yang sudah Android 11 ya. Jadi setelah global, Eropa, Cina, kini di Indonesia, pengguna di Indonesia sudah dikasih update ke Android 11 ya untuk Redmi Note 8-nya. Versinya versi 12.0.1.0 RCO IDXM. Jadi untuk saat ini update-nya sudah resmi dirilis ya. Jadi beberapa pengguna di Indonesia sudah ada yang mendapatkan notifikasi update di sini. Update ke Android 11, tapi tetap bergilir ya. Belum semua pengguna Redmi Note 8 Indonesia itu dapat notifikasi update ke Android 11. Ada yang sudah dapat, ada yang belum dapat. Jadi yang belum dapat sabar saja, kalian menunggu. Mungkin nggak lama lagi besok atau besoknya lagi pasti akan dapat notifikasi update MIUI ke Android 11. Nah, di sini saya akan mereview untuk fitur-fitur yang ada di Android 11 ini. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena di ROM Eropanya, di ROM globalnya sudah saya review juga. Kurang lebih fitur-fiturnya ya sama seperti di ROM Eropa maupun ROM globalnya ya. Jadi update Android 11 itu yang paling mencolok ketika kalian menggunakan gestur. Ini ada muncul gestur garis atau gestur bar ala iOS ya. Cukup menarik, mungkin banyak yang menantikan fitur ini di Redmi Note 8-nya. Jadi segera kalian update ke Android 11 agar bisa menikmati fitur gestur bar ala iOS ini. Fungsinya gestur bar ini akan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain yang masih berjalan di background seperti ini ya. Nah, di recent apps gini, kalau kalian pengen cepat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, silahkan geser saja gestur barnya ini ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk mengaktifkan gestur bar ini kalian sudah pasti harus menggunakan gestur ya, bukan tombol navigasi. Nah, sekarang pengaturan gestur sendiri ada di settings, kemudian home screen, dan di sini ada sistem navigation. Jadi kalian pakai yang gestur ya, agar kalian bisa menikmati gestur bar. Gestur bar ini juga bisa disembunyikan dengan cara mengaktifkan hide full screen indicator ini. Kalian on kan gini, not now, maka gestur barnya akan tersembunyi seperti ini. Dan selain gestur bar, ada juga perubahan yang lain ya di update Android 11 MIUI 12 Indonesia ini. Salah satunya adalah ada di menu portable hotspot. Kalau kalian buka portable hotspot gini, kemudian setup portable hotspot, di sini ada tambahan menu hide its SSID. Jadi hotspot kalian bisa kalian sembunyikan dari sini ya. Kalau kalian on kan hide its SSID, kemudian kalian menyalakan hotspot, maka nama SSID hotspot kalian akan tersembunyi. Kemudian ada juga tambahan yang lain di menu home screen tadi. Home screen selain sistem navigation di sini, kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada tambahan arrange items in recents. Jadi kalian bisa memilih, ada dua pilihan tampilan recent apps ya. Ada vertikal seperti ini, kalau tampilan vertikal recent apps-nya seperti ini. Kemudian kalian juga bisa memilih horizontal. Kalau horizontal tampilan recent apps-nya seperti ini. Oke, mantap. Untuk perubahan di control centernya masih tetap abu-abu ya. Tapi kalau kalian pengen jadikan blur atau transparan, kalian bisa mengeditnya pakai aplikasi Set Edit ya. Sudah pernah saya terangkan di video sebelumnya, atau nanti cek saja di deskripsi video untuk mengaktifkan blur di control center ini. Kemudian di update Android 11 MIUI 12 Indonesia ini, untuk pengaturan control center yang seharusnya ada di settings, kemudian notification and control center, harusnya ada di sini untuk mengaktifkan new control center. Entah kenapa di Redmi Note 8 ini, baik di ROM global, Eropa, dan di Indonesia ini nggak ada atau nggak dimunculkan menu control center ya. Jadi kalian nggak bisa memilih atau nggak ada pilihan mau menggunakan new control center atau old control center. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa menemukan pengaturan untuk control centernya. Kalian bisa masuk ke setting gini, di sini ada setting ya. Jadi kalian cari saja kata kuncinya control center. Nah, di sini akan muncul control center style. Maka kalian bisa memilih tampilan control centernya ya. Mau pakai yang old version seperti ini control centernya, yang old ya, tampilan lama,
atau pakai yang new version. Yang new version ya seperti ini. Kalau pakai bahasa Indonesianya ya kalian ketik saja pusat kontrol. Nanti akan ketemu untuk pengaturan dari control center atau pusat kontrol. Kemudian ada satu fitur tambahan yang cukup menarik ya di update Android 11 MIUI 12 Indonesia Stable ini. Jadi kalian bisa masuk ke settings, kemudian additional settings atau setelan tambahan. Di sini ada tambahan memory extension. Jadi defaultnya itu dia on, seperti kalau nggak salah virtual memory lah atau virtual RAM. Yang jelas untuk memory extension ini atau virtual memory, virtual RAM kali ya. Jadi kalau kalian on kan maka dia akan mengambil dari internal storage ya. Jadi ini ada tulisan add 1 GB of RAM. Jadi misalkan storage kalian saat ini misal ya, ini terpakai 24 GB ya. Nanti kalau kalian on kan memory extension tadi, maka nanti di sini akan terpakai 25. Jadi akan berkurang 1 GB. Tadi kan 24 GB ya. Saya on kan, kemudian ini butuh reboot. Jadi kalau kalian on kan atau off kan harus di restart dulu ya. Oke, setelah reboot atau restart kalian coba cek internal storage-nya, pasti akan bertambah 1 GB. Berkurang atau bertambah ya. Pokoknya terpakainya akan bertambah. Tadi 24 ya, harusnya 25. Sekarang sudah 25 kepakai ya. Karena kita meng-on-kan memory extension ini. Jadi internal storage-nya akan kepakai 1 GB. Untuk fungsinya kurang tahu juga. Di sini masih tetap totalnya 4 GB RAM. Mungkin untuk fungsinya mungkin nanti kalau sudah RAM-nya sudah kemakan semua, baru yang 1 GB itu baru dipakai ya. Kemungkinan nggak tahu juga sih. Yang jelas itu entah itu gimmick atau memang beneran, yang jelas itu adalah fitur memory extension atau yang lagi ngetren kali ini ya, virtual RAM. Lanjut, mungkin ada yang tanya untuk masalah shortcut game turbonya. Bahwasanya untuk game turbonya ini di update Android 11 ini masih tetap belum ada voice changernya ya. Jadi menunya masih sama seperti di Android 10. Oh ya, sekalian ini sudah saya tes hasil AnTuTu benchmark dari Android 11 MIUI 12 Indonesia ini. Jadi hasilnya ya masih kurang lebih sama ya, di 194 ribuan. Untuk detailnya seperti ini. CPU 67.000, GPU nya 33 ribuan, memori 38 ribuan, dan UX nya 55 ribuan. Dan mungkin ada yang penasaran dengan penggunaan baterainya, apakah lebih boros atau lebih hemat. Kalau saya pakai sih, kita cek di baterai and performance. Jadi di ini 2 jam 38 menit. Jadi posisinya dari 80% ya. Cuma tadi waktu sebelum 24 jam ini, di bawah 24 jam ini, jadi dari 100% ke 50% itu bisa dapat screen on time 4 jaman ya. 4 jam no game. Tanpa game saya streaming bola sama buka-buka sosmed sama toko online ya. Jadi kurang lebih 50%, sisa 50% itu shotnya atau screen on time-nya dapat 4 jam. Dan di samping beberapa fitur tambahan tadi, untuk update Android 11 ini mungkin ada kekurangan ya. Salah satunya ada di privasi dari file manager. Sekarang kalian nggak bisa mengakses lagi untuk folder OBB, folder data di Android ya. Internal storage Android, internal storage, kemudian Android di OBB ini, maka di sini akan disembunyikan ya. Bisa dilihat, tapi kalian nggak bisa mengcopy paste file di Android OBB maupun di Android data ini ya. Ini adalah privasi dari Android 11 itu sendiri. Tapi untuk cara mengakses folder OBB dan data ini sudah pernah saya berikan triknya di video saya sebelumnya. Nanti silakan saja cek di deskripsi video untuk triknya. Kemudian ada lagi satu kekurangan di update Android 11 ini, ketika kalian masuk ke recent apps yang biasanya kalian bisa tap tahan aplikasinya, sekarang sudah nggak bisa di tap tahan lagi ya. Ketika tap tahan gini
maka akan masuk ke setelan atau app info dari aplikasi tersebut ya, yang secara otomatis kalian nggak bisa menggunakan fitur split screen, atau mungkin fitur split screen di sini sudah nggak ada lagi ya. Soalnya kalau biasanya kalau kalian masuk ke split screen kan ditahan ya, di recent apps gini kalian tahan, baru ada menu pilihan floating windows, split screen, ada lock aplikasinya dan lain-lain ya. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi untuk mengakses fitur-fitur tersebut. Tapi ada caranya kok untuk menggunakan split screen walaupun pakai aplikasi sih. Kalau kalian memang butuh banget split screen, saya sarankan kalian lebih baik pakai aplikasi saja ya, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Terus apalagi ya kekurangannya ya, kayaknya nggak ada lagi. Selama saya pakai ini nggak menemukan bug yang berarti, bahkan untuk update Android 11 di ROM Indonesia ini lebih stabil daripada yang ROM globalnya ya. Oke, untuk kekurangannya lain kayaknya nggak ada lagi ya, jadi cuma itu saja yang bisa saya review. Silahkan kalian coba saja sendiri, mungkin kalau kalian menemukan bug-bug atau masalah yang lain setelah update ke Android 11 ini yang belum saya jelaskan di sini, silahkan kalian bisa masukkan komentar ya, komentar di bawah apa saja yang bug yang kalian temukan, biar yang lain juga pada tahu. Oke, silahkan kalau kalian mau pengen update ke Android 11, silahkan saja. Yang belum dapat notifikasi silahkan ditunggu dapat notifikasi update MIUI 12 Android 11. Yang pengen diupdate silahkan langsung update. Tapi kalau kalian nggak pengen update ya nggak masalah sih ya. Kalau ada notifikasi update silahkan kalian abaikan, nggak perlu diupdate juga nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan review singkat ini bermanfaat buat kalian, khususnya pengguna Redmi Note 8 di ROM Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya, silahkan like dan share video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel Skit Praso, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.